Hai, halo Exo, selamat siang. Selamat sore. Ya, Kak. Halo, kedengeran suaranya Exo? Ya, dengar, dengar. Kedengeran nggak Exo? Halo, Ya, Kak. kedengeran suaranya? Kedengeran, kedengeran. Kedengeran, oke. Oke, apa kabar Exo? Baik, Kak. Kabar baik ya? Oke, Alhamdulillah, puji Tuhan. Kamu tuh, kalau Kak Daud boleh tanya, kamu tuh Kristen apa Islam? Eh, Kristen, Kak. Oh, Kristen banget. Oh, Kak Daud kemarin bilang habis Jumatan ya. Habis Jumatan, kamu ngantuk. Oh, Kristen, oke. Oke, kalau kayak gitu. Sip. Kita mulai aja ya. Ya, Pertemuan hari ini, eh, kamu ada jalan-jalan hari ini? eh, Apa di rumah aja? enggak, enggak ada, enggak di rumah aja, Kak. Di rumah aja ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar yang namanya strings ya. Dan sesuai dengan kata mama, kan 2 jam ya. Jadi nanti sampai jam 7. Oke. Jadi kalau di tempat kamu, wisata yang paling terkenal apa, Excel? Enggak ada sih. Kamu tinggal di kota mana? Di Serang, Kak. Di mana? Serang. Serang. Ya, Serang apa Sorong? Serang, Serang. Serang. Serang tuh masih Jawa Barat ya sih? Oh, di Banten. Oke. Ini ada banyak nih. Excel, kamu pernah kesini nggak? Eh, Pernah sih, pernah. Tuh, ada banyak tuh. Di mana ini? Serang tuh. Masih Jawa Barat Serang. Tuh ada Magung Banten, Keraton, Keraton, Keraton ini pernah kesini nggak? Keraton Surosowan. Nah, jadi ini adalah beberapa tempat wisata yang ada di Serang ya. Jadi kalau Ya, misalnya kamu lihat yang namanya tempat wisata itu ada teks-teks untuk kasih tahu ulasannya atau feedback ya. Nah, ini yang ingin kita analisis ya hari ini. Jadi kita akan belajar yang namanya teks ya. Nah, oke. Kita akan langsung masuk aja ke materinya. Jadi kita udah belajar yang namanya apa? Kemarin tuh tentang variabel. Sekarang kamu akan masuk ke dalam strings. Jadi strings itu apa sih? Strings itu intinya semua yang dikasih tanda petik ya. Dan, jadi kalau nanti ada teks ya, terus kamu kasih tanda petik ya udah itu jadi string ya. Kamu nanti bisa nentuin panjangnya, bisa memotong sama mencari. Cara tahu panjang hurufnya gimana nih dalam sebuah string? Caranya pakai len. Ya, misal kamu punya variabel feedback sama dengan a fantastic place. Kamu pakaiin fungsi len, ya, terus masukin variabel feedback ya. Jadi nanti kamu bisa tahu nih panjang hurufnya ada berapa. Oh, ini 18 huruf. Gitu, ya. Nah, itu fungsi len untuk tahu panjang hurufnya ada berapa ya dari variabel feedback. Oke. Kalau kamu pengen motong dalam sebuah string gimana? Yang namanya string dia ada urutan, ya, urutan 0, 1, seterusnya. Jadi, saat kamu panggil, misal ini variabel feedback, kamu panggil urutan ke 0 pakai kurung siku, ya. Maka kamu bakal dapat huruf W, karena urutan ke 0 ya. Ingat urutannya mulai dari 0, ya. Nah, ya, Kak. misal kalau kamu pengennya ngambil apa? Kalau satu huruf nggak ada manfaatnya ya. Jadi nanti kamu ngambilnya eh, substring, mengambil substring. Caranya kamu tentuin dulu huruf pertamanya berapa nih urutannya. Oh, urutannya ke 0. Terus yang akhir urutannya ke berapa? Oh, urutannya ke 14.
Berarti tinggal bikin 0,215 ya. Ujungnya tambahin satu karena is not inclusive. So you need to add one more ya for the last index. Oke, jadi nanti kamu dapat when for boxing. Ya, contohnya ya udah gini. Kamu punya variabel feedback string, kamu potong dari 0 sampai 15, dapat when for boxing. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada yang 0,15 tadi buat apa, Kak? 0,15 ini ngambil urutannya, Excel. Dari urutan ke 0 sampai 15. Oh, iya. Oke, Oke. udah. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Ingat yang Kak Hmm. kemarin bilang kalau ditumpuk nanti jadinya bingung. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Enggak, Kak. Enggak ya. Nah, terus Enggak. contoh yang berikutnya kita akan mencari pakai find. Ya, jadi kamu akan mencari kata pilot dalam sebuah variabel feedback. Dicari nih, oh ada nih ya kata pilot. Berarti dia dicari urutan kata pilot itu keberapa? Oh, urutannya ke 16. Jadi pas kamu pakai feedback.find, ya, yang kamu dapat adalah 16. Karena ada nih kata pilotnya, ya. Jadi dalam sebuah variabel feedback ada kata pilot, terus kita cari, ada nih urutan ke-16 ya, dihitung satu-satu. 0, 1, 2, 3, 4. P itu adalah urutan ke-16. Jadi ya udah, dapat nih 16. Tapi kalau misalnya nggak ada kata pilot, ya udah, nanti kamu bakal dapat minus 1. Ya, nggak ada nih di variabel feedback kata pilotnya. Ya, quiz. Kamu punya variabel feedback satu cozy, terus kamu cari feedback satu dot find cozy. Apa yang kamu dapat dari variabel position satu? Excel. Eh, Lihat. Hmm, Cozy, Kak. apa yang kamu dapat? Cozy juga. Apa? Lebih keras Excel suaranya. Apa yang kamu dapat? Kamu punya Eh, feedback satu. Feedback satu itu cozy. Terus kamu cari kata cozy dari variabel feedback satu. Apa yang kamu dapat? hmm, enggak ada. Gak ada, ya. Oke, kalau feedback 2, kamu cari kata cozy nih. Dilihat ya. Nih, feedback 2 itu hotels cozy. Terus kamu cari nih kata cozy. Apa yang kamu dapat dari position 2? Cozy. Cozy. Oke. Jadi diingat, kalau kita pakai find, itu artinya kamu mencari kata cozy dari stringnya. Lihat feedback 2. Oh, ini feedback 2 nih. Ada nggak kata cozy? Ada ya. Makanya dia dapat Ada. 8. Tapi kalau di sini feedback satu kan nggak ada. Karena C kapital nggak sama dengan C kecil. Minus satu. Ya. Ada Iya, Kak. pertanyaan dulu nggak? Itu tadi kenapa 8? Kenapa? Kenapa 8 itu? Apa program? Kenapa cozy? Kenapa Excel? Enggak, itu kenapa program Blueprint-nya 8? Yang Kenapa yang programnya 8? feedback 2, Kak. Iya, kan ini tadi yang kita bahas tadi Excel. Ya. Jadi kamu punya feedback 2. Ya, ini variabel feedback 2 nih. Kamu cari cozy. Ada nggak cozy di sini? Ada, Kak. Ada nggak kata cozy? Ada, Kak. Ada nggak Excel? Ada, Kak. Ada ya. Nah, dilihat urutan cozy itu keberapa Excel dihitung. 0, 1, 2. Oh, 8. Nah, jadi kamu print nih, ini kan position 2 nih, disimpan dalam variabel position 2. Kamu print position 2, dapat 8. Ya, bingung nggak? Ya, enggak, Kak. Bingung bagian mana?
Enggak bingung, Kak. Oh, nggak bingung. Oke. Oke. Nah, jadi untuk ngebikin yang kapital jadi huruf kecil gimana berarti? Ya. Jadi, kamu tinggal bikin yang huruf kapital tadi pakai yang namanya dot lower. Ya. Jadi, dot lower ini ngebikin huruf kapital jadi huruf kecil. Ya. Jadi, nanti pas kamu ngebikin feedback satu cozy, kamu lower, kamu cari nih cozy, position satu nanti nilainya ada, yaitu 0. Ya. Karena dia ketemu di awal huruf. Ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Eh, ada yang lower apa? Kenapa? Yang yang buat lower itu. Yang buat lower, ini tadi. Kamu dot lower, jadi ngebikin huruf kapital menjadi huruf kecil. Ya. Cuma yang huruf depannya doang, Kak. Kenapa? Cuma yang huruf depannya doang, Kak. Enggak. Semua yang kapital dia jadi huruf kecil. Ada lagi? Enggak, Kak, enggak. Ada ya. Udah di share screen Excel? Seingat akunnya? Eh, enggak, Kak, enggak. Ini ya. Excel 5. Terus ini password. Kamu buka yang nomor ini, 5. Diklik. Ini. Coba dipilih Excel. Ini jawabannya ada 4. Benar. Benar banget. Dua lagi. Benar. Satu lagi. Fragment. Bentar. Oke, oh yang ini enggak ya.
Yang ini enggak, terus yang ini enggak. Nih, yang ini enggak, yang ini enggak ya. Berarti ya udah otomatis yang ini sama yang ini ya. Oh, sorry, sorry, sorry. Yang yang ini udah benar. Ya, ini udah benar. Ini juga udah. Nah, yang ini doang sih Excel yang belum benar. Ini benar. Dah, boleh kamu jawab ya. Oke, kita mengetik lagi. AS-nya kapital. Oke, lanjut. Nomor 4. Baca dulu Excel. Jadi mau ngapain? Sudah dibaca?
udah Kak. Udah? Udah. Dari baca berarti kita pengen tahu panjang hurufnya. Pakai apa panjang hurufnya? Di sini pakai fungsi apa tadi? Dari L? Len. Len. Berarti kamu ketik len, terus kurung buka, feedback. Nah, oke, terus kamu tutup buku tugasnya. Checklist, halo gitu ya. Nanti dia akan, nah boleh. Tuh lihat berapa panjang hurufnya. Ada, ya di enter aja langsung. Ya langsung di enter. Enter, di enter. Di ini diklik dulu, enter. Nah, ada 5 ya, 5 huruf. Gitu, pakai len ya. Oke, baca lagi Excel. Eh, dihapus itu kenapa? Oke, dibaca dulu soalnya. Udah, berarti kita mau ngapain? Mau ngambil angka Baca Kak. 2, 7, sama 9 ya. Dari string ini. Nah, lihat nih, angka 2 urutan keberapa Excel? Dihitung. 0, 1, ayo dihitung Excel. Angka 2 urutan keberapa? Nanti ditulis di sini ya urutannya. Udah dibaca? Urutan keberapa angka 2? 1. Keberapa? 11. 11. Dimulai dari 0 ya, berarti jadi 10. Nah, 10, karena mulai dari 0. Terus angka 7? 13 Kak. 13. Angka 9? 20 Kak. Oke, boleh di checklist. Nah, jadi itu ngambil urutan ya. Di tengah, di tengah. Nah, kamu pengen ngambil the sea view, Excel. Dilihat. Berarti urutannya berapa nih the sea view di string, di teksnya. Berapa urutannya the sea view? Ini yang pakai titik 2 ya. Oh ya. Berarti dari 0, titik 2 sampai berapa? Urutan huruf W-nya. Itu 11 boleh checklist. Boleh tambahin satu ya. Belum tambahin satu. Tambahin satu. Jadi 12 berarti. Dah, udah checklist. Mantap. Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak Kak. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kedua ya. Nah, di bagian kedua kita akan bahas yang namanya Python Interpreter. Jadi, komputer itu nggak ngerti Python sebenarnya. Ya, misal kita punya program input.
Kamu berarti nanti di sini masukin 3, masukin 4 nih. Total rating berarti poin 1 tambah poin 2. Menurut kamu berapa nilai total rating berarti? Eh, Kalau kita masukin 3 sama masukin 4. Harusnya 7. Ya, dia langsung dijumlahin gitu ya. Nah, tapi ternyata jadinya 34. Loh, kok bisa gitu? ya, Ya. Nah, jadi yang namanya apa program ini kelihatan nggak? Kamu kurangnya apa? Kurang INT. Ya, kita lupa merubah inputnya jadi INT. Gitu. Ya. Nah, jadi kenapa bisa kayak gitu? Komputer tuh cuma ngerti 1 sama 0 doang. Pas kamu buat print, itu sebenarnya perintah di komputernya. Terus kalau input, menurut kamu mungkin nggak kita ngoding pakai 1010 gini? Atau binary language? Mungkin nggak? enggak Kak. Nggak mungkin ya, karena nggak kelihatan juga urutannya gimana. Dan susah ngapalinnya juga ya kalau 01. Nah, makanya kita ngoding pakai Python. Jadi dengan Python dia udah ada interpreter. Dari Python kamu, dia nanti ditranslate ke 10 otomatis. Ya, jadi nanti komputer bisa ngerti. Oke, itu gunanya interpreter ya. Nah, jadi kalau misalnya kita recap ya, nih, yang namanya tanda tambah ya, tanda tambah kalau buat string itu digabung Excel. Ya, contohnya 3 tambah string 4. Ini nanti Excel jadinya string 34. Tapi kalau kamu angka 3 tambah 4 ya udah jadi 7 ya, meaning for numbers. Tapi kalau dikali 3 kali string 3 sama 3 kali 3, nah yang ini hasilnya jadi 333. Yang ini 9 ya. Jadi kalau perkalian dia akan mengalihkan stringnya berapa kali gitu ya. Oke. Terus kalau string berarti bisa digabung pakai plus ya. Kalau string kali string nggak bisa. Error. Jadi ya. That's it. Ada pertanyaan dulu? Enggak Kak. Apa pertanyaannya? Enggak ada Kak, enggak ada. Oh, nggak ada. Kan. Boleh di-share screen, Excel? Kita klik kembali aja. Ini kamu klik ini. Kamu klik yang tulisan putih ini. Diklik Excel. Dibuka nomor 6 ya. Nah, pilih jawabannya. Ada 4 ya. Mhm. 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 Satu lagi. Benar. Udah, boleh di checklist. Mantap. Sekarang kamu drag and drop. Mana yang menghasilkan string, mana yang menghasilkan number, sama error. Pertama, kalau dia pakai int udah jelas jadi number. Ya. Hmm.
Kalau angka tambah angka, jadinya Eh, number juga. 6. Mhm. Berarti number juga ya. Nah ini nih, string tambah string jadinya String. string ya. Betul. Nah ini juga sama. Nah yang ini string tambah angka. Nah, oke. Boleh dijawab. Lanjut nomor 3. Tapi kalau kamu di rumah suka main apa? Excel. Kenapa? Kalau di rumah nih, selain belajar, kamu berarti ngapain liburan? Gabut bisa. Suka ngapain? Kenapa? Eh, Suka ngapain? Akan tidur main atau enggak olahraga. Oh, suka main apa? Kan Suka main apa? Kamu suka main game nggak? suka Main game apa? semuanya sih. Oh, semuanya. Di game PC apa game mobile? Dua-duanya. Dua-duanya. Wah, mantap. Ini jangan-jangan apa sih? Apa kalau game PC itu Steam-nya jutaan ya? Enggak sih. Enggak main Steam. Kamu ada orang Batak? Kamu ada Batak-Bataknya nggak sih? Mama dari Batak. Apa? Mama dari Batak. Oh, mama Batak. Bro, apa? Girsang. Girsang. Papanya? Papa kamu apa? Orang Jawa. Oh, papamu orang Jawa. Oke. Coba dibaca dulu. Ini kamu kameranya agak ke bawahin dong. Kalau cuma melihat rambut doang. Kalau tidak bisa melihat. Nah, kan. Nah, sama aja sih. Ya udah. Nah, oke. Oke, boleh dibaca dulu.
Udah dibaca. Nah, kita kan ngegabungin nih semuanya. Excel, ya. Dia jadi Ya. gabungin. Kalau ngegabungin pakai plus, ya. Berarti kamu tulis di sini tanda plus, di sini juga, di sini juga. Enggak, di situ nggak usah. Hapus. Sini aja yang perlu kita benerin. Jadi biar bisa digabung. Plus, sini, sini, dan sini. Nah, coba kamu tutup buku tugasnya. Checklist. Nah, kamu masukin kota kamu apa? Serang. Center distrik. Distrik tuh kecamatan. Eh, kecamatannya ini apa ini? Ratingnya bagus nggak? Dari 5, 3. Nah, jadi nanti digabung semua ya. Lanjut. Nomor 6. Udah dibaca. Udah. Jadi baris 2 perlu, ini kan teks ya. Perlu kasih tanda petik. Oh, putus-putus nggak? Baris 2 ini teks ya. Jadi perlu kasih tanda petik. Waduh. Kedengeran nggak Excel? Putus-putus ya? Kedengeran. Masih putus-putus nggak? Enggak, Kak. Nggak ya? Ini baris 2 kasih tanda petik aja. Kurungnya nggak usah dikurungin. Dihapus aja kurungnya ya. Kurungnya dihapus aja. Terus langsung kasih tanda petik aja ya. Kasih tanda petik. Ujungnya juga. Sama juga yang ini ya, yang 3 karena dia teks. Nah, terus ini tinggal digabungin deh. Ya. Berarti ingat, dia kan pengen ngegabungin angkanya juga. Ya, karena dia angka, jadi perlu kita rubah ke string. Berarti kamu tulis kayak gini ya. Nih, dia kan udah digabung semua nih. Jadi biar yang dari angka menjadi string. Ya, jadinya nanti bisa digabung. Nih, boleh di checklist? Mantap. Ada pertanyaan dulu nggak? Yang tanda petik slash petik itu apa, Pak? Yang mana? Yang ini. Yang petik slash Oh, yang petik. slash. Ini. Ya. Coba tutup buku tugasnya. Ini. Ini. Yang kamu lihat di sini ada slash itu adalah hasil dari sini. Excel. Jadi, kamu gabungin strid number, nama variabel, sama slash. Makanya slashnya ada 2 tuh. Ya, karena kita nge-plus slashnya 2 kali. Ada lagi? Enggak, Kak. Lanjut ya, nomor 7 kamu klik.
Kita mau ngambil Kate sama Jimnya dulu. Coba dilihat urutan si Kate sama si Jimnya. Pakai yang titik dua ya. Kate-nya berapa? Berarti dari urutan ke 0 sampai titik 2. Nol dari 0 ya. Kate. Dari 0 titik 2 sampai berapa? Sampai 4. Terus kalau si Jimnya berapa? Dihitung ya urutannya. Dimulainya dari 0 ya. Berarti 9. 9, bukan. Dimulainya dihitungnya dari 0. Itu tadi kayaknya kelebihan 1 sama Exxon. Jadi ini 9 ya. 9,212. Udah bener. Udah bener tadi. Yang ini 12. Yang nolnya diganti jadi 9. Nah, cakep. Boleh checklist. Eh, iya, kita harus ngegabungin dulu kayak di gambar Excel. Coba buka dulu buku tugasnya. Nah, kita gabungin kayak gini. Berarti kamu bikin variabel baru namanya workers. Ya, workers berarti ini jadi name 1 slash name 2. Ya. Tinggal di print Excel kayak gini. Belum, belum ada printnya, belum ada hasilnya. Print dulu ya. Print kayak di gambar. Kasih tanda petik ya. Mhm. Buat manggil Kate sama coba buat manggil Kate sama Jimnya gimana? Yakin di dalam tanda petik? Heeh. Apa? Yakin yang udah digabungnya mana? Heeh. Itu ya. Oke, boleh checklist. Nah, gampang. Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak, Kak. Nggak ada ya. Oke, kita lanjutin ya ke bagian kedua. Kita akan masuk ke dalam pelajaran keempat. Kak Dot akan summary-in dulu, diringkas dulu ya. Jadi, kamu udah belajar yang namanya string. Tadi string itu ada banyak ya. Nanti Excel please coba kerjain lagi tugas-tugasnya biar nanti tahu fungsi-fungsi yang ada di string itu apa aja ya. Kita Excel bisa pakai semua fungsi yang ada di stringnya ya. Nih, membuat Apa, nanting Kak? panjang. Kenapa? Enggak. Oh, enggak. Nanti buat nanting panjang pakai len, motong pakai kurung siku, searching pakai find, bikin jadi huruf kecil pakai lower ya. Terus ada interpreter juga, kita udah belajar. Dia ngebikin codingan Python jadi 1.0 ya. Oke, kita masuk aja ke bagian kedua, nested construction. Tapi sebelum itu kita akan ambil break dulu 5 menit ya. Jadi mulainya jam 6 ya. Oke,
Boleh, Excel kalau mau kamar mandi dulu, minum dulu, silakan ya. Oke, selamat istirahat Siap. Excel. Halo, halo, Excel udah kembali? Udah kembali? Oke, Oh iya, oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi kita masuk ke dalam pertemuan keempat, yaitu nested constructions. Kamu pernah ngeliat sarang burung nggak? nah,
Pernah lihat ya, bentuk sarang burung tuh gimana sih? Di Kalau kamu pohon deskripsi, Hah? Kalau kamu deskripsiin dia kayak gimana? kayak Terbuat dari apa? kayu Kak. Terbuat dari apa? Eh, daun sama kayu. Daun sama kayu. Yes. Ya, kita lihat aja bird nest. Nah, jadi kalau yang namanya bird nest, eh, jadi kalau yang namanya bird nest, ya, dia tuh ya udah bentuknya daun sama kayu atau daun sama ranting ya. Benar banget. Jadi dia tuh saling tertumpuk ya. So, jadi dia saling kekumpul. Nah, itu yang akan kita lakuin sama Python juga ya. Jadi codingannya kamu itu akan tertumpuk nih satu sama lain ya. Berarti caranya gimana? Itu kita ngebikin yang namanya concise code. Jadi codingan itu ya akan lebih compact, lebih ringkas. Contoh, kita punya program untuk menghitung emas ya atau berat yang dibawa. Ada berat tasnya, carry on sama extra carry on. Kalau Excel lihat di sini mes satu, di sini mes satu juga nih. Berarti kan dia sama aja dengan input ya. Jadi bisa kamu replace aja langsung. Oh oke, kalau sama kita jadiin aja satu baris. Jadi biar nggak usah wasting space. Karena kamu nulis mes satunya jadi double. Ya, ini kita sebut dengan concise. Yang penting apa? Yang penting Excel harus lihat nama variabelnya sama. Kalau dia mes satu bisa di replace. Ya, inputnya masuk ke INT. Oke, itu concise kok. Hasilnya jadi sama aja, tapi codingan kamu jadi lebih ringkas. Ya, gitu. Nah, jadi yang penting adalah kamu punya codingan itu yang di dalam input jalan duluan. Pokoknya fungsi yang di dalam jalan duluan. Baru nanti fungsi yang di luar. Ntar disimpan dalam variabel. Ya, gitu. Tapi yang Excel perlu perhatikan, concise, jangan sampai unreadable. Misal Excel, kamu di pelajaran bahasa Indonesia pernah disuruh ngerangkum nggak? Pernah? Jadi pernah ya. Misal dari novel yang 400 halaman gitu. Terus kamu rangkum jadi dua kata doang. Mungkin nggak? Dari 400 halaman terus kamu rangkum jadi dua kata doang. Enggak Kak. Nggak ya? Karena nanti ditabok ya. Yang 400 halaman jadi dua kata doang gimana ceritanya ya? Sama guru bahasa Indonesianya. Sama kayak Python. Ya, nggak boleh terlalu ringkas. Tipe data, masih ingat ada apa aja? Ada tiga. Masih ingat Excel? Eh, Dari B, dari D, sama dari S. Kita bahas. Jadi ada integer, desimal, sama string ya. Atau bulat, desimal, sama string. Pokoknya yang bulat angka to, desimal ada titik, string kasih petik. Ya, dengan string nih, ini yang baru kita pelajarin. Buat nentuin panjang pakai fungsi apa? Dari L. Panjang huruf pakai apa? Excel. eh, Fungsi apa? lem, Len. Memotong pakai kurung siku ya. Terus yang ada titik duanya itu. Untuk mencari pakai dari F, fin, find. Convert all letters in a string to lowercase. Ya, sesuai dengan namanya ya, lower.
Oke, interpreter dari Python jadi 01 dan int sama str bisa casting data type. Ya, oke. Kita masuk aja Excel. Jadi untuk kita hari ini akan masuk ke dalam nested constructions. Apa itu? Dia akan punya fungsi bersarang. Ya, jadi yang di dalam akan jalan duluan, baru nanti fungsi yang luarnya. Ya. Nah, gimana maksudnya? Jadi, kalau kamu jalanin dulu maze sama dengan input, dia kan berarti pertama. Terus yang kedua maze sama dengan int maze. Nah, ini maze itu sama aja kan dengan input. Kita replace. Jadinya int input. Tetap yang dijalanin duluan yang di dalam. Baru nanti yang di luar. Ya, hasilnya nggak ada beda. Tapi jadinya lebih ringkas. Ya, codingan kita. Nah, contoh, kita punya program untuk menghitung biaya. Dari baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris mana dengan mana yang bisa disarankan? Excel. Lihat nama variabel yang samanya. Baris mana dengan mana? Baris 1 sama 3. 1 sama 3, yakin? 1 sama 2. Ya, karena di sini ada price juga nih. Ini juga price. Ya udah, gabung aja 1, 2. 3 baru sama 4. Ya, jadi 1 sama 2, 3 sama 4. Ya. Nah, contoh yang berikutnya. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Mana dengan mana yang bisa disarankan, Excel? Loh, Kalau yang mana? 1 sama 2 kan. 1 sama 2, yakin? Beda nama variabelnya. Nih, ini FB1. FB1 ada di mana lagi? Satu. Sini. Berarti 1 sama 4. Nanti inputnya masuk ke len. Ya. Atau bisa kamu tulis aja lennya di depan. Oke, jadi nanti gabung 1, 4, 2, 5, 3, 6. Hasilnya sama aja. Ya, gitu. Sip, ada pertanyaan dulu nggak, Excel? Oh, Ada apa? enggak kan enggak. Oh, belum ada. Oke, boleh di-share screen, Excel? Kamu anak tunggal apa punya adik? Oh, punya adik. Oh, punya adik. Kamu anak keberapa dari berapa? Anak kedua dari 3. Kamu klik kembali ya. Jadi klik kembali. Nah, ini di refresh dulu. Terus kita buka yang nomor 7. Nih, nomor 7. Suara apa itu? Coba Excel pilih jawabannya.
Ada tiga ya jawabannya, coba dipilih. Mhm, mhm. Satu lagi, benar banget. Lanjut, nomor dua. Baca dulu. Baca. Jadi kita mau tahu panjang hurufnya berapa, ya. Nah, di baris tiga, kamu punya len. Berarti di dalam kurungnya harus ada apa? Eh, Ada feed, feedback. Jadi dia pengen tahu panjang yang diinput berapa. Berarti kamu tulis dalam kurungnya Excel. Kamu tulis feedback. Nah, terus buat yang file-nya gimana? Dia pengen mencari kata output dari yang diinput. Berarti kamu tinggal tulis aja feedback di sini awalnya ya. Kayak gini. Nah, boleh checklist? Yes, travel review.
Nah ya, oh satu. Panjangnya minus satu. Lanjut. Nah ini yang apa yang menyarankan. Coba dibaca dulu codingannya. Sudah dibaca? Berarti apa yang kurang coba? Gimana cara menyarankannya? Kamu tinggal langsung tulis aja INT di depannya. Ini kamu tinggal ketik INT depannya, kurung buka. Nah, ini kurung tutup. Yang ini juga sama ya, baris 2 sama baris 3. Nah, ini berarti tinggal dihapus ya, baris 4 sampai 6 ya. Baris 4 sampai 6-nya dihapus. Excel. Hapus. Nah, sip, udah boleh checklist Excel. Jadi ringkas ya, panjang tadi jadi ringkas. Nah, tinggal masukin aja angka ya. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Oh, enggak. Lanjut ya, nomor 6. Benar dibaca. Udah. Berarti tinggal suruh input nama dulu ya. Simpan dalam variabel. Nama sama dengan hmm, input, betul. Diketik ini. Yes. Bener ya, kasih tanda petik. Bukan, yang atasnya dong. Pakai T ya, kapital. T kapital. Hmm.
Mm-mm. Hapus saja spasinya. Nah, terus input yang kedua, ini apa nama variabelnya menurut kamu? Mm-mm. Ini kapital, ada titik dua. Mm-mm. Ini, oke, boleh lanjut. Input yang kedua berarti yang ekstra ya, ekstra aja, nama variabelnya ekstra aja. Nah, karena di angka berarti apa? Kita kasih int ya nanti depannya, biar ringkas. Nah, oh ini yang baris duanya juga Excel. Baris duanya juga kasih int ya. Tinggal kurungin tutup. Nah, kamu tinggal bikin aja variabel efisiensinya. Jadi ini adalah rumusnya kan kita pengen tahu berapa efisiensinya. Nah, kalau dia ngerjain satu wajib, kaliin. Satu tugas tambahan kali 20. Ya, berarti number kali 15, ekstra kali 20 ya. Oke, boleh di coding. So, nah udah. Terus tinggal kita print deh. Belum. Belum ngeluarin apa-apa ya. Kamu tinggal print aja ya. Ya di gambar. Berarti printnya apa? Hmm, Lihat dia nge-input call. Berarti call di sini. Berarti variabel name ya. Karena tergantung inputnya. Terus koma. Nggak bisa langsung gitu. Kamu bikin gini ya. Nih, nggak bisa langsung ya. Harus kita kasih tanda petik dulu. Spasi, spasi. Hmm. Terus, belum, performance-nya berapa? Berarti koma, panggil variabel efisiensinya. Nah, udah. Coba kamu checklist. Number ya. Kalau number ya harus angka dimasukinnya. Nggak boleh kalau huruf. Jadinya nggak bisa. Tuh, apalagi kosong.
Nah, ya. Ada pertanyaan dulu? Enggak, Kak. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut sesi 2 ya. Kedot mau share screen dulu. Masih loading ya. Udah kelihatan? Udah, Kak. Udah kelihatan Excel? Udah, Kak. Udah ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di bagian berikutnya kita akan belajar yang namanya code formatting. Apa itu code formatting? Ya. Jadi codingan kamu, sebelum itu kadang ada ini ya. Kamu join dulu ke grup WhatsApp-nya Excel. Klik dulu linknya yang kadang kirim di WhatsApp. Coba mana tadi? Ini nih. Itu grup WhatsApp nanti ada mama kamu, ada udah ya. Oke. Udah, Kak. Mama kamu bisa invite, Mak? Nggak bisa ya? Mama kamu tuh nggak bisa ngeklik katanya. Bentar. Kadang infoin dulu deh mama kamu. Oke, oke. Kita lanjut aja. Jadi nanti kamu tinggal klik. Oh iya, ini ada hadiah ya. Jadi kamu udah, eh, kalau Kak Daud boleh tahu, cita-cita kamu nanti seudah belajar jadi apa? Belum tahu sih, Kak. Jadi apa? Belum tahu, Kak. Masa ada mungkin yang ini rencana, rencana dulu. Kalau rencana gimana? Di pengusaha, Kak. Pengusaha, oke, mantap. Nah, misal kalau Excel apa? Pengennya jadi programmer dulu ya. Oh Kak, saya pengen bikin aplikasi-aplikasi. Nah, ini adalah contoh dari kontrak kerjanya ya. Jadi ini adalah contoh kontrak kerja as junior software developer. Ntar kamu akan ada tahu nih nanti haknya kamu apa, kewajibannya kamu apa, ya. Jadi nanti kalau kamu ngerjain apa, bakal dapet apa, gitu ya. Ini kado share aja di WhatsApp, bisa kamu print atau save aja. Oke, sip, kita lanjut. Nah, jadi kita udah punya nih ya, apa codingan yang udah lengkap gitu ya, codingan udah lengkap. Tapi kita perlu ada nambahin lagi yaitu komentar. Komentar ini akan memperjelas codingannya kamu. Jadi ada dua jenis, kalau cuma satu baris pakai tanda pagar, kalau misalnya berbaris-baris pakai tanda petik satu 3 kali. Ya, nah misal kamu punya price kali 0,05, ya itu kamu nggak tahu apa nih, ya. Ya udah, berarti kamu jelasin. Oh, itu 5 tuh dari sini ya, 5% dari tur price gitu. Ya, kalau misalnya mau panjang, tinggal tanda petik satu 3 kali. Oke, dijalanin nggak komentar itu? Nggak dijalanin ya. Dia hanya menjelaskan kode aja. Jadi cuma kamu doang yang bisa lihat.
Ada pertanyaan dulu? Yang merah-merah itu kok. Kenapa? Yang titik tiga itu. Yang titik tiga kenapa? Yang nggak kelihatan. Suaranya, suara kamu tuh kependem. Boleh agak keras? Yang titik tiga itu Kak. Nah, yang Nggak, titik tiga, nggak jalan kodenya. yang titik tiga nggak jalan kode. Iya, nggak jalan. Dia ya udah cuma menjelaskan aja bahasanya kita ya, bahasa Inggris gitu. Ngejelasin codingan ini tentang apa. Nice question. Ada lagi? Enggak, Kak. Nggak ada. Kalau nggak ada boleh share screen ya. Kita coba praktekin. Nah, kamu klik kembali ya. Kita klik kembali. Atau klik ini aja bisa langsung sih. Klik yang putih ini. Excel. Ini bukan nomor 8. Yakin? Atau function for working with string adalah len ya. Terus, betul yang ini. Mhm, mhm. Yes. Oke, lanjut. Nah, saya 01 benar. Interpreter. 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 Hmm. It relies on the, when recognizing a command, relies on the type ya. Type bener. TYPE. Mm-mm. Nah, yang ini coba dibaca dulu. Plus ya, buat nambahin some numbers atau concatenate strings. Plus. Oke, boleh dijawab. Lanjut, nomor 3.
Itu tanda pagar. Tanda pagar tuh di angka 3. Nggak Sal. bisa Kak. Nggak bisa. Kalau tanda, kalau jadinya kayak gini. Ah, waduh. Bentar. Di sini udah dicari tadi. Coba coba kamu searching, klik Windows, klik tombol Windows, udah. Terus kamu ketik on screen keyboard. Kak, Ada, tadi apa? ada apa? Ada nggak on screen keyboard? Ada Kak, ada. Ada, coba. Ada, Eh, ada Kak. coba langsung. Shift sama 3. Kamu klik dulu shiftnya, terus angka 3. Bisa nggak? Nggak bisa Kak. Bisa, tapi kok di sini belum bisa? Belum maju. Dihapus. Shift. Eh, shift, terus 3. Nah, itu tadi bisa. Nah,
Oke, kita mau ngambil James, Jacob, sama Kate. Ya, kurunginnya dulu nih, Excel. Ya, lihat James urutan keberapa. Diketik di dalam tanda kurungnya. Nah, putus-putus. Halo? Tes, tes. Kedengeran nggak, Excel? Halo? Eh, tadi putus-putus sedikit Kak. Tadi putus-putus sedikit. Nah, kita mau ngambil James, Jacob, sama Kate. Ya, berarti James ditulis nih urutan keberapa? Excel di sini. Diketik, urutannya keberapa kalau James? 0 sampai 0,2 sampai berapa? 0 sampai 4. Ini tambahin satu jangan lupa. Yang ujungnya berarti ini 0,25 ya. 5 bukan 2. 5 aja. Mhm. Nah, sekarang tinggal ngambil yang Jacob urutannya keberapa berarti? Apa Kak? Jacob urutannya keberapa? Yang dikurung siku kedua. Nih di sini. 8 Kak. Nggak usah dikurungin. Mhm. Mhm. Terus kalau Kate, mhm. Ini ganti jadi 7 ya. Ini 7, yang 8-nya jadi 7. Mhm. Terus yang 19-nya jadi 18. 19-nya jadi 18. Terus kamu tinggal tulis tambah, 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 tambah. Dah, di sini ya. Tambah, tambah, tambah.
Sip. Boleh lanjut ke nomor 6. Lanjut ke nomor 6 ya. Berarti ini kita tinggal tulis INT depannya. Excel. Tulis INT depannya. Ini juga sama INT. Nah, ini dihapus ya. Baris 2 sama 4. Ini juga hapus ya. Baris ini nih. Yang 29.3-nya hapus. Nah, ini ganti mannya jadi 29.3. Dihapus aja yang ini. Nah, monnya aja. 29.3 ya. Udah, boleh checklist. Langsung cobain. Nggak bisa, harus angka. Nggak boleh ada titiknya. Harus integer ya. Nah, ada pertanyaan dulu. Yang 29.3 itu buat apa, Kak? Kenapa? Yang 29.3 buat apa, Kak? Yang 29.3 buat apa? Ini yang buat gaji bulanan ya. Jadi rumusnya buat menghitung per hari dibagi 29.3. Ya, ada lagi? Lanjut, nomor 7. Baca dulu soalnya, Excel. Udah dibaca. Kalau udah dibaca, Excel tinggal buat inputnya ya. Kamu tinggal buat inputnya, berarti salary aja. Salary sama dengan udah dibaca. Kalau Lanjut. udah dibaca berarti ya, berarti tinggal Excel buat aja langsung. Salary sama dengan INT input, terus kamu kurungin, tulis yang ini, tanda petik ya.
Ada titik duanya. Terus nama variabelnya extra time aja. Extra underscore time ya. Nomor 2 baris 2. Hmm. Extra underscore time. Extra underscore time. Kecil aja hurufnya. Excel. Jadi nanti kamu buatnya seperti ini. Typo. Ctrl Z, Ctrl Z. Jangan direset. Ctrl Z aja. Nah, ini ya. Kamu buatnya seperti ini. Titik, bukan koma. Tinggal panggil variabel bonusnya setelah tanda petik. Sip. Boleh kamu checklist Excel? Coba. Monthly salary-nya berapa? Gaji bulanannya 100 gitu ya. Ah, boleh. Harus angka, harus angka. Hmm. Berapa lama dia kerja di day off? Hari liburnya 12, oke. Nah, jadi segini ya gaji lembur bonusnya. Sip. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, jadi congratulations ya Excel. Kita udah beres apa satu modul. Modul satu kita udah beres semuanya. Nanti kita masuk ke modul 2 di pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan bikin program kita. Kamu kontrol di jalur kanan apa jalur kiri. Ya, nanti kita bikin programnya di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan sebelum kelasnya ditutup, Axel? Eh, nggak ada. Nggak ada ya. Oke, jadi besok kita akan mulai di jam 8 pagi. Ntar Zoom-nya akan Kak kirim ya linknya. Oke, so bye, Axel. Bye-bye. Selamat Ya, malam ya. ya.